Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Fira Cahya Ramadanti. Saya perwakilan dari kelas 2C Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan mereview filosofi dan konsep dasar K3. Definisi kesehatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja merupakan masalah semua orang karena bekerja adalah bagian kehidupan dan orang memerlukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sejak lama diketahui bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit dan sebaliknya kesehatan dapat mengganggu pekerjaan. Definisi yang kedua, kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3. K3, Occupational Safety and Health, OSH, yang bertujuan agar pekerja selamat, sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan demikian, produksi dapat berjalan dan berkembang lancar, berkesinambungan, atau sustainable development, tidak terganggu oleh kejadian kecelakaan maupun pekerja yang sakit atau tidak sehat sehingga menjadi tidak produktif. Kejadian kecelakaan kerja diminimalkan oleh upaya keselamatan kerja atau safety, sedangkan kesehatan pekerja dijaga atau dipelihara dan ditingkatkan oleh upaya kesehatan kerja atau occupational health. Untuk tujuan kesehatan kerja bertujuan untuk mengenal atau rekognisi hazard, kesehatan di tempat kerja, menilai risiko hazard, dan melakukan intervensi terhadap risiko agar menghilangkan atau meminimasi risiko kejadian penyakit 4,5 di dunia usaha dan dunia kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja diwajibkan berdasarkan konsep hak asasi manusia yang bersifat universal. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomi pekerja yang sehat, produktif, dan sejahtera, di samping merupakan aset perusahaan yang paling berharga juga dapat mencegah kerugian atau losses. Selanjutnya, kesehatan kerja bertujuan mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas dari kecelakaan. Selanjutnya, sejarah kesehatan kerja. Nah, ini mungkin sangat panjang, jadi saya harap mendengarkan semuanya. Jadi saya baca dari awal. Pada mulanya, kesehatan kerja berkembang dari kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan. Pada zaman prasejarah, orang Mesir telah mengenal manfaat cadar bagi perlindungan respirasi saat menambang canibar atau red mercury oxide. Di Arabia ada catatan tentang efek sinar matahari pada pekerja di Taman Raja Solomon. Pada abad pertengahan sebelum abad ke-19, Georgius Agricola tahun 1494 sampai 1555 dari Bohemia menemukan pekerja tambang dengan gejala silikosis. Untuk mencegah penyakit tersebut, dia menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja dan menulis buku Of Things Metallic. Theoparatus Bombastus van Hohenheim Paracelsus tahun 1493 sampai 1541 dari Australia. Menyadari hubungan dosis respon antara kejadian penyakit pada pekerja pengecoran logam dan beratnya penyakit, hal tersebut telah menjadi dasar perkembangan disiplin ilmu toksiologi Bernardino Ramazzini tahun 1633 sampai 1744. Seorang profesor di Modena menulis buku yang berjudul A Diatribe on Disease of Workers, menekan agar selalu bertanya kepada pasien tentang pekerjaan mereka. Dia dikenal sebagai Bapak Kesehatan Kerja karena prestasi dan jasanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan kerja. Pada zaman revolusi industri, Percival Pot 1766 menyatakan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu kanker skrotum dan banyak ditemukan pada pembersih cerobong asap batu bara. Sekarang diketahui bahwa penyebabnya adalah senyawa PAHS atau polinuklear aromatik hidrokarbon
yang terdapat pada jelaga cerobong. Next, lanjutannya, banyak upaya kesehatan kerja yang telah dirintis dan tercatat dalam sejarah di Eropa pada abad ke-19. Anthony Hasle Cooper, 7 tahun Earl of Shaftesbury, tahunnya 1801 sampai 1885, menurunkan jam kerja dan meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja anak dan wanita di tambang, pabrik, dan di tempat kerja lainnya. Dr. Thomas Percival 1740 sampai 1804 melaporkan tentang pekerja anak di pabrik tekstil. Robert Owen 1771 sampai 1858 memberlakukan kondisi kerja yang baik di pabrik tekstilnya. Legislasi di pabrik dimulai oleh Sir Robert Peel SR tahun 1788 sampai 1850. Tercatat pula Sadler tahunnya 1780 sampai 1835 yang mendukung perubahan pada parlemen. Dr. Thomas Leach tahunnya 1863 sampai 1932 adalah inspektor pabrik yang pertama di Inggris dan penulis buku Industrial Maladies tahunnya 1934. Beberapa nama yang juga tercatat banyak berperan di bidang kesehatan kerja di negeri mereka antara lain Erisman 1842 sampai 1915 di Rusia dan Hamilton 1869 sampai 1970 di Amerika yang banyak meneliti tentang keracunan timah. Next. Berikutnya konsep kesehatan kerja makro. Nah, di konsep kesehatan kerja makro ini, yang pertama ada kesehatan kerja di tingkat internasional. Nah, itu maksudnya sehat merupakan hak asasi manusia. United National Declaration on Human Rights yang dirumuskan pada tahun 1948 di Helsinki menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bekerja, bebas memilih jenis pekerjaan, dan mendapatkan kondisi pekerjaan yang adil dan membuatnya sejahtera. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah dunia. Estimasi global yang dilaporkan ILO pada tahun 2002 menyebutkan isu utama bidang ketiga berupa 2,2 juta kematian terkait akibat kerja setiap tahun dari 2,8 miliar tenaga kerja di dunia, dengan rincian 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta penyakit terkait kerja yang menyebabkan kerugian sekitar 4% dari GDP global atau setara dengan 30 triliun US dollar. Next. Yang kedua, yang B, kesehatan kerja di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerja mereka serta mencegah KAK atau PTK. Diperlukan kebijakan nasional dengan upaya promotif dan preventif, mereduksi atau mengeliminasi faktor resiko. Hal tersebut akan memperbaiki status kesehatan pekerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja. Dan pada gilirannya reduksi biaya kesehatan serta biaya produksi. Next, yang ketiga, yang C, ada kesehatan kerja di tingkat perusahaan. Maksudnya, pemberi kerja wajib menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang sesuai standar, memotivasi pekerja bekerja sesuai standar operating prosedur, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. 2,3 para pekerja yang diharapkan mengalami kepuasan kerja dan hidup berkualitas, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, bernilai, dan menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan mampu berkompetisi dan dapat berperan dalam pembangunan nasional secara langgeng dan berkelanjutan. Sebagai pemberi kerja, mulai menyadari bahwa masalah ketiga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan dan kelangsungan produktivitas sumber daya manusia. Mereka menganggap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kebutuhan. Para pekerja membutuhkan pekerja yang sehat dan produktif sehingga mereka menentukan kesehatan dan keselamatan sebagai pilihan. Perusahaan seperti ini dinyatakan telah memiliki budaya ketiga.
Selanjutnya, konsep kesehatan kerja mikro. Yang pertama, yang A, hazard, resiko, dan sistem kesehatan kerja. Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mikro mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, perorganisasian pekerja, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja mempunyai sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja. Hal tersebut dapat berupa luka dan gangguan kesehatan. Pada kondisi tertentu, hazard kesehatan dapat menjadi nyata dan menimbulkan luka atau gangguan kesehatan. Peluang hazard kesehatan untuk menjadi kenyataan disebut sebagai risiko yang diukur dengan konsekuensi dan peluang kejadian konsekuensi tersebut. Risiko semakin besar jika konsekuensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan berat. Peluang atau frekuensi kejadian tersebut kerap. Sistem kesehatan kerja merupakan kegiatan pengendalian risiko kesehatan yang mencakup rekognisi hazard, penilaian risiko, dan intervensi risiko. Next. Ruang lingkup kesehatan kerja. Yang pertama, kontribusi kesehatan kerja dalam sistem kerja yang utama adalah 1. Mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja fisik pekerja. Yang kedua, melindungi pekerja dari efek buruk lingkungan, pekerja serta pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Yang kedua, pelayanan kesehatan kerja yang difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti yang tercantum dalam definisi Komisi Gabungan ILO atau WHO pada tahun 1950 dan 1995. Hal tersebut terutama ditekankan pada upaya peningkatan atau promosi dan pencegahan penyakit. Pelaksanaan kesehatan kerja di Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup upaya promotif dan preventif serta mencakup pula upaya kuratif dan rehabilitatif atau objek empiris ilmu kedokteran kerja. Next, masih di ruang lingkup kesehatan kerja. Ruang lingkup atau fungsi pokok pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi 6 area promotif dan preventif ditambah 1 area kuratif dan rehabilitatif. Yang pertama, penempatan pekerja pada pekerja atau jembatan yang sesuai atau fit dengan kapasitas kerja dan status kesehatannya, merupakan upaya preventif. Yang kedua, adalah promosi kesehatan di tempat kerja atau PKDTK, atau Workplace Health Promotion, untuk meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan, dan kapasitas kerja, serta pencegahan penyakit, merupakan upaya promotif dan preventif. Ketiga adalah perbaikan lingkungan kerja merupakan upaya preventif. Perbaikan dilakukan dengan mengendalikan berbagai faktor risiko, kontaminan fisik, kimia, dan biologi. Keempat adalah perbaikan pekerjaan merupakan upaya preventif. Perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan tuntutan tugas dengan kemampuan fisik dan mental pekerja serta mengendalikan faktor risiko ergonomi dan bersumber dari pekerjaan. Kelima adalah pengembangan perorganisasian pekerjaan dan budaya kerja merupakan upaya preventif. Pengembangan dilakukan dengan memperbaiki kondisi faktor risiko stres psikososial yang bersumber dari perorganisasian pekerja dan budaya kerja atau work organization and work culture. Next, yang keenam adalah surveillance kesehatan pekerja merupakan upaya preventif. Surveillance kesehatan kerja meliputi kegiatan yaitu mengumpulkan data faktor risiko kesehatan di tempat kerja yang bersumber dari lingkungan kerja, pekerjaan, perorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Data kesehatan atau dari hasil pemeriksaan kesehatan sebelum kerja berkala dan khusus serta data kunjungan pengobatan atau perawatan dan kemangkiran pekerja. Yang B, melakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan kaidah epidemiologi untuk melihat frekuensi, distribusi, dan tren perkembangan faktor risiko dan gangguan kesehatan, menilai hubungan faktor risiko dan gangguan kesehatan pekerja. C, komunikasi data dan hasil analisis untuk digunakan dalam rencana perbaikan. Next. Yang terakhir adalah pelayanan klinik, merupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.
pelayanan klinik mencakup diagnosis, terapi, rehabilitasi, dan bila diperlukan perhitungan cacat, serta rujukan bagi pekerja yang sakit atau cedera, serta pelayanan P3K, cedera atau penyakit akut, bahkan medical emergency plan yang merupakan upaya preventif. Next, selanjutnya kesehatan kerja dari perspektif keilmuan. Yang pertama, ilmu kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. Dalam perjalanannya, ilmu kesehatan masyarakat sangat memprihatinkan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan promosi kesehatan, ilmu kesehatan kerja bertujuan melindungi atau proteksi pekerja dari penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Yang kedua, sesuai kebutuhan dalam penerapannya, ilmu hygiene industri dan ilmu ergonomi berkembang pesat. Kedua ilmu tersebut bersama ilmu kesehatan dan ilmu perilaku merupakan inti ilmu kesehatan kerja yang didukung oleh berbagai ilmu lain seperti ilmu kedokteran penyakit dan cedera pekerja, toksiologi industri, epidemiologi, statistik, manajemen, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi, sosial dan budaya. Selain itu, ilmu kesehatan kerja juga didukung oleh ilmu-ilmu dasar antara lain adalah ilmu fisika, kimia, biologi, fisiologi, psikologi, hukum, politik, dan ekonomi. Next. Selanjutnya kesehatan kerja dalam praktik. Yang pertama, definisi kesehatan kerja di atas menyiratkan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja agar tidak sakit. Jauh lebih luas daripada sekedar menyembuhkan penyakit, membina kesehatan masyarakat pekerja dan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pendekatan kedokteran. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan holistik, multisektor, dan realist approach, yaitu menciptakan pekerja yang sehat, produktif, mandiri dalam menjaga kesehatan. Para pekerja diharapkan lebih tahan terhadap penyakit, tidak tergantung pada obat oleh pelayan medis, dan bersifat kuratif atau membetulkan, memperbaiki, dan mengembalikan sesuatu yang telah terjadi. Nah, yang kedua, di Indonesia, praktik kesehatan kerja mulai berjalan secara lebih terarah pada beberapa perusahaan besar sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja diberlakukan. Sebagian besar pekerja UMKM di sektor formal atau informal tidak terakses kesehatan kerja. Pelaksanaan di perusahaan formal sangat bervariasi, mencakup yang pertama sangat sederhana berupa P3K untuk menangani pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akut. Dengan demikian, hanya melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif, terutama di perusahaan besar. Yang kedua, upaya komprehensif mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Next, selanjutnya profesi kesehatan kerja. Yang pertama, profesi kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerjasama antar profesi dari berbagai disiplin ilmu antara lain dokter, engineer, industrial, higienis, ahli ergonomi, safety engineer atau ahli keselamatan kerja, ahli FOL, kimia, fisika, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, pendidikan, hukum, dan manajemen. Yang kedua, upaya proteksi, pencegahan dan promosi perilaku hidup sehat dan bekerja sehat yang dilakukan terhadap pekerja bertujuan agar pekerja tidak terkena penyakit umum dan PAK atau PTK. Hal tersebut merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung berasal dari berbagai latar belakang dan dengan pembagian tugas antara lain meliputi
Yang pertama, upaya pencegahan penyakit dengan penempatan pekerja, surveillance, medis, diagnosis dini, terapi segera, rehabilitasi, dan kompensasi. Yang kedua, untuk mencegah kejadian PAK atau PTK, dilakukan perbaikan lingkungan pekerjaan, perorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja oleh higienis, ergonomis, psikologis, industri, dan profesi, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, promosi perilaku dan bekerja sehat dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter, psikolog, safety, engineer, dan perawat atau fasilitator, personalia atau motivator, wakil manajemen penentu kebijakan, wakil serikat pekerja pers educator, dan trainers yang terlatih atau eksekutor. Next. Selanjutnya ada etika kesehatan kerja. Yang pertama, pelaksanaan upaya kesehatan kerja dengan subjek manusia tersebut memerlukan etika, karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dijaga. Etika kesehatan kerja tidak persis sama dengan etika kedokteran, karena yang pertama, tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang kompleks terhadap pekerja, pemberi kerja, lembaga terkait kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan hukum. Yang kedua, profesi kesehatan kerja terdiri dari banyak individu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan, dan yang ketiga, pendekatan multidisiplin dengan latar belakang yang bervariasi. Yang kedua, prinsip etika dan nilai dalam kode etik ICOH tersebut mencakup yang pertama, kesehatan kerja bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja, individu atau kelompok. Praktik kesehatan kerja harus berdasarkan standar tertinggi profesi dan prinsip etika. Yang kedua, kebijakan dan program kesehatan kerja melindungi kehidupan dan kesehatan pekerja. Menjunjung HAM dan etika berintegritas a priori, menjaga kerahasiaan data dan privasi pekerja. Yang ketiga, bebas berkarya sebagai ahli dalam menjalankan fungsi kesehatan kerja, mendapatkan dan menjaga kompetensi serta kondisi yang diperlukan dalam menjalankan tugas sesuai praktik yang baik dan etika profesi. Next. Kesimpulan, upaya kesehatan kerja harus dilaksanakan di dunia usaha dan dunia kerja, di sektor formal maupun informal. Pemberi kerja pemerintah dan swasta bertanggung jawab atas pekerjaan yang layak dan perlindungan kesehatan pekerjaannya. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hazard dan faktor resiko yang mungkin timbul dari perilaku dan status kesehatan pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, serta perorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Untuk itu, sudah saatnya meninggalkan praktik kesehatan yang hanya mengobati dan memulihkan pekerja yang sakit. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promosi kesehatan, perbaikan lingkungan dan pekerjaan dengan upaya hygiene industri dan ergonomi, serta mengembangkan perorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang kondusif bagi kesehatan pekerja. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.